selaku moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang e-learning. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan e-learning. Langsung saja. Pengetahuan tentang e-learning mencakup pemahaman terhadap konsep dan implementasi pembelajaran elektronik. Ini melibatkan familiaritas dengan platform e-learning, desain kursus online, strategi pengajaran virtual, serta pemahaman tentang teknologi dan alat-alat yang digunakan dalam konteks e-learning. Selain itu, pengetahuan tentang manajemen konten, evaluasi pembelajaran online, dan interaksi virtual antara pengajar dan peserta didik juga menjadi bagian integral dari pengetahuan tentang e-learning. E-learning adalah pembelajaran secara elektronik atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Jika dilihat dari susunan katanya, e-learning merupakan gabungan dua kata, yakni elektronik dan learning. Maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mendistribusikan materi ke penggunanya. Seperti yang sudah disebutkan di atas, sebuah sistem pembelajaran dan pengajaran formal dengan bantuan komputer atau bahkan handphone bisa disebut sebagai e-learning. Proses pembelajaran sekarang tidak harus berada di dalam kelas. Oleh karena itu, selama kita menggunakan komputer dan internet untuk mengakses pelajarannya, kita sudah melakukan kegiatan e-learning. E-learning juga bisa dikatakan sebagai jaringan yang memungkinkan pembagian pengetahuan dan penyampaian pendidikan diberikan kepada jumlah besar penerima pada waktu yang sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan sejarah e-learning. Sejarah e-learning diperkenalkan pertama kali oleh Universitas Illinois yang berlokasi di Urbana. Universitas Illinois memperkenalkan e-learning yang menggunakan komputer yang disebut Plato dalam sistem instruksi berbasis komputer. Perkembangan e-learning sejak saat itu terus berjalan bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Pada tahun 1990, era Computer Based Training atau disebut CBT dimulai, yang mana banyak kemunculan aplikasi e-learning yang menggunakan PC atau standalone atau dikemas dalam bentuk CD atau ROM. Materi yang disajikan biasa dalam bentuk tulisan atau multimedia seperti audio dan video. Hingga tahun 1994, Computer Based Training terus diterima oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, Computer Based Training mulai hadir dalam beberapa bentuk paket yang lebih menarik dan CBT mulai diproduksi secara pasif atau masif. Pada tahun 1997 hadir Learning Management System atau LMS. LMS ini hadir beriringan dengan perkembangan teknologi internet, yang mana masyarakat di dunia mulai beralih menggunakan internet. Pada masa itu juga masyarakat mulai merasakan kebutuhan akan informasi yang bisa didapatkan dengan cepat sebagai sebuah kebutuhan yang mutlak, yang mana memungkinkan lokasi dan jarak bukan lagi menjadi halangan. Berdasarkan kebutuhan itulah Learning Management System akhirnya hadir, berkembang LMS atau disebut LMS yang semakin pesat, kemudian memunculkan sebuah pemikiran standar baru yang dapat mengatasi masalah interpolisasi yang terjadi antara LMS dengan yang satunya. Standar yang muncul seperti standar yang dikeluarkan oleh airline industri atau CBT Community AICC, standar dari IEE atau LOM. Tahun 1999 dinyatakan sebagai tahun lahirnya aplikasi e-learning berbasis website. Perkembangan learning management system menjadi aplikasi learning berbasis website mengubah sistem pembelajaran dan administrasi mengajar belajar. Learning management system mulai dikombinasikan dengan majalah, surat kabar, dan situs-situs informasi lainnya. Oke, itu saja sejarah yang bisa saya sampaikan di learning. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat e-learning. Ada beberapa manfaat e-learning bagi mahasiswa atau siswa. Yang pertama, menghemat biaya. E-learning
memungkinkan proses pembelajaran untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun. Maka itu pembelajaran melalui e-learning dinilai sangat efisien dalam segi biaya, karena tenaga pendidik maupun peserta didik tidak perlu membayar sejumlah biaya yang biasa dikeluarkan pada pendidikan konvensional, seperti biaya transportasi, biaya makan, biaya membeli buku, dan lain-lainnya. Yang kedua, waktu belajar fleksibel dan dapat diatur sendiri. Pada dasarnya, e-learning memungkinkan kegiatan belajar untuk dilakukan secara tepat waktu layaknya belajar secara konvensional. Yang ketiga, memungkinkan untuk memantau performa bagi para tenaga pendidik. E-learning memungkinkan mereka untuk memantau atau memonitor perkembangan peserta didik secara khusus dan menilai pencapaian pada materi yang diberikan. Nah, contoh-contoh e-learning adalah sebagai berikut. Zenius target pasar murid-murid SD hingga SMA di Indonesia. Brandlink target pasar pelajar hingga SMA. Udemy target pasar pelajar dewasa hingga karyawan di seluruh dunia. Wischool target pasar siapapun yang ingin mengasah skill web di development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai adik-adik, kenalkan nama saya Muhammad Irfan. Saya Indah Nugra. Kami akan mengenalkan salah satu jurusan terfavorit yang ada di Universitas Cokro Aminoto Palopo, yaitu jurusan komputer. Jurusan komputer ini memiliki tingkatan, gelombang atau administrasi yang berbeda-beda. Nah, di dalam jurusan komputer ini juga memiliki fasilitas kelas yang cukup efisien dan ruang lab yang sangat lengkap. Nah, mari bergabung bersama kami di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Mari ikut kami. Nah, di sini kami akan mengenalkan semua laboratorium komputer yang ada di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, di samping kiri saya ada Saudara Wahyu akan memasuki lab 1. Oke, ini dia laboratorium 1 atau lab 1. Nah, ini dia fasilitasnya. Oke, lanjut ke lab kedua atau laboratorium kedua. Oke, inilah laboratorium ketiga, tempat minat jaringan. Di mana tempat minat jaringan menginstruksi seperti PC, LCD yang bisa digunakan. Inilah tempatnya. Di sini adalah lab 4 tempat hardware dan perangkat keras. Inilah restoran Outback. Kayak Mi. Atas Ulang. Bilang yang gini. 2, 3. Nah, mari bergabung bersama kami. Bisa mau edit nanti itu nggak?